Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat akhi. Gimana antum? Masya Allah. Ana lagi mau keluar jalan nih Ustaz. Oh iya, kemarin kita udah Ustaz? janjian ya. Iya, belum, enggak, biasa aja kan, kemarin udah janjian kita mau ketemuan. Iya, nah Ana lagi nanya antum nih, antum lagi ada kesibukan nggak nih Ustaz? Enggak, nyantai saja. Insyaallah. Oke gitu Ustaz. Nah sore ini kan bentar lagi udah mau mendekati jam-jamnya buka puasa nih Ustaz. Ana mau ngajak antum jalan-jalan keluar sambil ngobrol sebentar. Kemudian setelah itu kita cari tempat untuk berbuka puasa nih Ustaz. Khair insyaallah. Adil nih Ustaz. Khair insyaallah. Oke, kapan jam berapa? Ketemuan di mana kita? Ana jemput antum di depan rumah Ustaz ya. Oke, khair insyaallah. Ya, ana tunggu ya. Oke, syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Nih di sore hari ini kayaknya cuaca agak mendung nih Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Lumayan mendukung lah dengan situasi kondisi kita berpuasa sekarang ini. Insya Allah, apalagi hari pertama puasa Ustaz ya. Betul. Si semangatnya, Insya Allah. Kalau di hari puasa pertama nih Ustaz, ya, kan biasa awal permulaan puasa tuh berbeda-beda tuh Ustaz. Iya. Ada yang ngikut pemerintah. Contoh pemerintah ngumumin 2 hari lagi puasa nih gitu kan. Iya. Nanti ada lagi yang mungkin kita dengar berita tuh wallahu a'lam, nggak tahu juga itu aliran yang dari mana Ustaz ya. Iya. Mereka bilang kita puasanya itu mulai dari sekarang atau besok. Sementara pemerintah kan 2 hari lagi tuh. Iya. Nah, atau biasanya mereka itu mendahulukan puasa dibandingkan dengan dari aturan pemerintah gitu kan. Nah ini kalau di zaman Rasulullah nih Ustaz, emang ada juga nggak Ustaz berbeda-beda puasa, atau di zaman Rasulullah tuh udah ditentuin di hari itu puasa semua rakyat di masa itu langsung puasa gitu Ustaz? Ini siapa yang kita ikutin dan bagaimana tanggapan Ustaz? Iya, jadi terkait dengan awal penentuan puasa itu, yang masyhur penetapannya itu kan salah satu di antara 2 cara. Yang pertama ru'yah dengan melihat hilal langsung, atau cara yang kedua dengan metode hisab dengan menghitung hitungan falak itu ataupun peredaran bulan seperti itu. Tapi di dalam teks hadis kita dapatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda terkait dengan penentuan awal puasa, as-saum yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun. Puasa adalah hari di mana mayoritas kalian berpuasa, dan berbuka adalah di mana hari kalian berbuka. Dan dalam penetapan ini Rasulullah SAW pernah suatu kali keluar menuju lapangan untuk melihat hilal. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang melihat hilal pada saat itu. Tiba-tiba datang orang dari Arab Badui ke hadapan Nabi SAW dan bersaksi beliau melihat hilal. Dan dari itu Nabi SAW menetapkan awal puasa di situ. Artinya apa? Bahwasanya Nabi SAW
i'timad, mengambil sandaran penetapan itu kepada ru'yah, kepada apa yang dilihat dari penentuan awal masuknya melalui hilal. Hilal terlihat, berpuasa. Hilal tidak terlihat, sempurnakan bilangan menjadi 30. Itu Sya'ban itu jadikan bilangannya menjadi 30. Nah, jadi kalau gini Ustaz, kalau yang masyarakat awam nih Ustaz, kan mereka nggak tahu apa itu ru'yah dan bagaimana tata cara penglihatannya. Dan untuk saat ini gimana kira-kira menurut Ustaz itu? Jadi dalam hal-hal perkara yang besar seperti ini, terkhusus masuknya waktu waktu Ramadan dan akhir waktu Ramadan, nggak semua orang bisa melihat dalam hal itu. Dan agama pastinya sudah menetapkan dan menugaskan penguasa di situ sebagai hak mereka untuk menentukan. Maka dari itu kewajiban dari penguasa adalah untuk memberikan satu kesimpulan hukum untuk umat. Dan di sini pemerintah kita berupaya untuk menyatukan suara itu dengan cara melakukan sidang isbat, dengan melihat ru'yatul hilal dan lain sebagainya. Dan kewajiban kita adalah mengikuti mereka. Ya, itu waktu yang ditunggu-tunggu tuh Ustaz, apalagi sidang isbat itu ditunggu-tunggu tuh Ustaz. Iya. Maka dalam hal ini yang lebih selamat adalah kita mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah. Karena apabila kita sudah mengikuti, maka kesalahan pun itu yang memikul mereka. Ketika kita berupaya untuk sendiri-sendiri dengan kelompok kita, dengan apa yang kita anggap itu benar, dengan menyelisih pemerintah, maka tanggung jawab kita tanggung sendiri. Maka pernah suatu kali Aisyah, di zaman Aisyah radhiyallahu anha, pastinya setelah Rasulullah wafat ini, pernah suatu kali terjadi semacam keraguan lah di zaman itu, ketika kapan hilal dari Dzulhijjah itu muncul. Sampai salah seorang tabi'in ketika di hari 9 Hijriah berkata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, sebaiknya Anda jangan berpuasa tanggal 9 ini, karena dikhawatirkan ini tanggal 10. Sebagai bentuk antisipasi. Iya. Lantas Aisyah berkata, tidak, puasa itu hari di mana orang-orang berpuasa. Dan Idul Adha itu hari di mana orang-orang beridul adha. Dan di situ Aisyah menisbahkan itu kepada jamaah, kepada mayoritas para manusia yang dikomandokan oleh para imam dalam hal ini. Insyaallah. Ustaz lagi batuk, mau ngasih minum, lagi puasa pula Ustaz ya? Iya, aman. Nggak bisa kita beli minum Ustaz. Siap. Insyaallah sebentar lagi nih Ustaz ya. Iya. Nah jadi penetapan awal puasa itu masyarakat itu hanya menunggu dari pemerintah gitu Ustaz ya? Iya, itu lebih selamat dan lebih kuat kepada persatuan yang ingin kita apakan kepada masyarakat itu. Lalu bagaimana dengan ada beberapa masyarakat yang mereka itu mengikuti tanggal Ustaz? Tanggal itu Anda juga kurang paham sih tentang ilmu itu, cuman mereka udah ada pegangan tanggal mereka, inilah tanggal Hijriah. Karena kan di tanggal Hijriah itu memang udah jelas kapan Ramadan, kapan jatuhnya untuk Syawal, Sa'ban, situ udah ada di tanggal itu. Nah, kalau mereka berpatok kepada tanggal yang udah mereka pegang teguh dari sebelum-sebelumnya, namun itu berbeda dengan apa yang diumumkan dengan pemerintah Ustaz. Nah, tetapkah wajib mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah, ataukah mereka ngikuti nih ada tradisi mereka dengan mengikuti tanggal ketetapan tersebut? Iya. Jadi dalam hal ini saya pernah juga melihat di surat kabar, di berita itu macam-macam model orang-orang untuk menetapkan awal puasa. Ada yang dari pergerakan ombak, ada yang dari tanggal, ada yang dia punya primbon khusus yang menentukan tanggal. Maka dalam hal ini, maka di dalam Islam salah satu di antara dua itu memang menjadi pegangan dia, antara hisab dengan ru'yah. Terlepas mana yang lebih afdol dan mana menjadi i'timad dasar untuk penentuan itu. Tapi hemat saya bahwasanya teks syariat itu memudahkan setiap orang untuk bisa mendapatkan kepastian hukum.
Maka dalam metode ru'yatul hilal ini salah satu di antara metode yang di setiap zaman, di setiap masa itu mudah untuk diterapkan. Tidak seperti hisab pastinya kan, dengan kemampuan khusus dan keilmuan yang harus dimiliki seseorang. Jadi nggak semua orang untuk bisa melihat itu. Adapun ru'yah ini memang metode yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk menetapkan awal masuk dari hilal itu, awal masuk dari Ramadan itu. Iya, mungkin seperti itulah saudara Ardia ya. Insyaallah. Alhamdulillah udah terjawab nih Ustaz. Dari selama ini Ana berpikir mungkin karena berbeda-beda mana sih yang harus kita ikutin. Karena kalau kita tanya ke pribadi mereka masing-masing pasti semua beranggapan aku yang benar gitu kan. Iya. Bahkan ketika pemerintah udah mengumumkan secara keseluruhan aja masih tetap aja ada yang mencelahnya gitu kan. Dan ini kan bagian juga dari bagian kewajiban kita untuk as-sam' wa ta'ah tadi. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Selama tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya gitu. Insyaallah. Nah, Ustaz, ya, ketika di bulan puasa nih Ustaz, ada nggak Ustaz amalan khusus atau kegiatan yang dilakukan para sahabat atau bahkan Nabi sendiri yang melakukan ini Ustaz dalam menyambut bulan Ramadan nih Ustaz? Iya. Kalau kita kan ya, kalau kita kaitkan dengan yang namanya adat istiadat, pasti banyak Ustaz. Kalau namanya udah Ramadan pasti dengan ini, hal ini dan sebagai macam ragam anekanya itu banyak sekali Ustaz. Iya. Nah, kalau di zaman Nabi atau para sahabat dahulu ada nggak Ustaz? Iya, ini pertanyaan yang bagus dari saudara Adrian yang terkait dengan hal ini. Karena memang konsep kita di dalam agama fa inna khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dalam hal ini bahwasannya Aisyah pernah berkata terkait dengan bagaimana Nabi menyambut puasa. Dalam satu hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gemar berpuasa. Dan ketika memasuki bulan Sya'ban hampir-hampir tidak ada hari kecuali Rasulullah berpuasa. Dan metode Rasulullah menyambut Ramadan itu di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh di dalamnya. Itu upaya untuk menyambut dan mempersiapkan diri untuk berpuasa. Dan amalan yang diwariskan Rasulullah SAW dan begitu juga para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka tinggalkan kesibukan. Dalam hal ini kita ambil contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk di bulan Ramadan, beliau memaksimalkan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimahullah, salah satu di antara imam yang 4, begitu masuk bulan Ramadan, beliau liburkan kajiannya, beliau liburkan semua aktivitas yang menyibukkannya. Ini kalau memungkinkan pastinya. Kalau pegawai kita kan nggak mungkin ngambil cuti full gitu. Iya, dalam artian kesimpulannya apa? Mereka memaksimalkan hari itu untuk membaca Al-Quran dan berupaya untuk bagaimana mereka menyelesaikan dan mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan juga Imam Syafi'i di dalam satu bulan itu beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Masya Allah. Dalam satu bulan. Satu kali khatam itu siang, khatam yang lainnya itu di malam hari. Jadi dalam satu hari beliau 2 kali khatam. Maka dalam hal ini para ulama menyatakan ini bukan bagian dari ghulu di dalam membaca Al-Quran, karena terdapat dalam redaksi yang lain di antara asar para sahabat mengatakan tidak akan faqih seseorang yang menyelesaikan bacaan Al-Quran kurang dari 7 hari. Kurang dari 7 hari. Artinya sesuatu yang dianjurkan ulama itu kan 7 hari dia khatam. Tapi dalam hal bab Ramadan dia tidak masuk ke dalam hal yang makruh ini, karena masuknya pada pembahasan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW bahwasannya Nabi mengkhatamkan Al-Quran setiap Ramadan itu 1 kali minimal ya. Dan ketika di penghujung hayatnya Rasulullah khatamkan 2 kali. Dan Rasulullah mengkhatamkan itu dengan tasmiyah, dengan tasmiyah melalui malaikat Jibril, seperti itu. Adapun kita yang tidak memiliki hafalan maka melihat pada mushaf, setidaknya membaca sampai betul.
itulah amalan yang paling afdol dalam menyambut bulan Ramadan, selain juga kita memperbanyak amal soleh kita. Insyaallah. Nah, Ustaz, kalau tadi Anda dengar tuh, Ustaz, itu kan semua itu sebuah amalan-amalan soleh yang memang kita katakan di luar Ramadan pun juga itu dilaksanakan gitu, Ustaz. Betul. Kalau untuk amalan khususnya nih, Ustaz, ada nggak kira-kira contoh nih, seminggu lagi ada Ramadan, bakal datang Ramadan. Nah, ada nggak amalan khusus yang memang itu dikhususkan ketika Ramadan itu akan datang, kita berbuat itu, Ustaz, melakukan amalan tersebut? Mungkin saudara Adrian ingin menembak satu hal yang lebih spesifik nih, seperti mandi balimau kah? Nah, ini, Ustaz, salah satunya yang memang dilakukan oleh beberapa adat dan suku, Ustaz, ya. Iya. Seperti contohnya ziarah kubur, itu sering kali, Ustaz, ketika udah mau datang bulan Ramadan nih, mereka berziarah kubur, mereka mandi, dan ya ada juga Betul. adat istiadat mereka itu berkumpul di masjid dan mereka itu saling bertukar makanan. Nah, ada nggak memang amalan tersebut itu diperintahkan oleh Rasulullah atau nggak? Sahabat lah, nah, sahabat melakukan hal tersebut, ada nggak gitu, Ustaz? Jadi dalam hal ini ada konsep di dalam kita beribadah. Segala bentuk ibadah itu adalah muharram sampai datang dalil yang memerintahkannya, seperti itu. Dan dalam hal ini, suatu ibadah yang mutlak yang boleh dikerjakan kapan saja, tidak boleh kita khususkan kecuali dengan dalil. Contoh ibadah yang mutlak itu seperti membaca Al-Quran misalnya, itu kan ibadah yang mutlak, kapan saja boleh. Iya. Tapi ketika kita khususkan dengan sesuatu hal ataupun suatu hari dan dengan keutamaan-keutamaan yang kita yakini, maka ini kita sudah mengkhususkan sesuatu yang umum. Maka ini membutuhkan namanya dalil. Membutuhkan yang namanya dalil. Nah, tapi kalau dia tidak disandarkan kepada perkara agama yang hanya sifatnya mengalir, seperti Lebaran, Idul Fitri kita saling mengunjungi, gitu kan, atau hal-hal yang sifatnya masuk dalam ranah muamalah, maka nggak ada masalah dia di sana. Tapi ketika dia disandarkan dengan penyambutan Ramadan khusus, maka hal itu membutuhkan dalil, membutuhkan satu hal yang melegitimasi bahwasannya hal ini sah dan boleh untuk dikerjakan. Maka kalau tidak, lebih amatnya mau berbagi makanan, tinggalkan. Kalau mau berbagi makanan, kapan saja. Iya. Di waktu kapan saja, tidak mesti terikat dengan waktu hal itu. Seperti itu. Kenapa harus nunggu Ramadan gitu, Ustaz? Begitu juga ziarah. Ziaratul kubur, sesuatu yang mendekatkan hati kita, melembutkan hati kita. Maka dalam hal ini kapan saja berziarah, tidak mesti tunggu momentum itu. Di waktu kapan saja lakukan ziarah. Begitu kita rasakan kerasnya hati kita, lakukan ziaratul kubur. Insyaallah. Oke, Ustaz, nih nampaknya waktunya udah agak cocok kita cari lokasi nih, Ustaz. Mantap juga nih, udah mau dekat juga nih apa ya. Cuaca juga udah mulai hujan nih, Ustaz. Udah mulai gerimis. Betul. Dan ini yang mungkin membantu kita untuk bisa bersabar lebih ekstra ini kan. Dalam artian terbantu dengan kondisi alam ini. Insyaallah. Oke, Ustaz. Siap. Ana berusaha cari lokasi dulu, Ustaz, ya. Oke. Mudah-mudahan lokasi yang kali ini mantap nih, Ustaz, untuk kita buka puasa insyaallah. Prinsipnya di mana aja oke, aman tuh. Atau Ustaz ada permintaan khusus, kita mau lokasi di mana gitu, Ustaz? Atau kita cari aja yang mungkin ini enak, Ustaz? Ya di mana dapat aja lah, boleh. Di mana dapat aja boleh tuh. Oke, siap, Ustaz. Siap. Oke, di depan sana kayaknya ada lokasi tuh, Ustaz. Baik, insyaallah.
Alhamdulillah Ustaz. Udah sampai di sini Ustaz. Kalau ana lihat lokasinya insyaallah kayaknya agak nyaman Ustaz ya. Betul. Tradisional tapi elegan, dia ada saung-saungnya kan. Apalagi tempat memang luar biasa nih ya, bersih, nyaman lah gitu kan. Apa nama kafenya tadi nih? Kalau kafenya, oh ya, nama kafenya Safira Resto and Cafe tadi Ustaz. Safira Resto and Cafe. Iya. Recommended lah untuk kita datang sekali lagi Umari ya. Cocoknya bawa keluarga Ustaz ya. Betul memang ya. Tapi kali ini nggak bawa keluarga pula kita Ustaz ya. Ngejomblo aja di sini Ustaz. Perdana Ramadan, buka puasa kan. Nah, karena tadi emang rencananya kan dadaan juga sih sebenarnya. Betul. Kan tadi kan kita rencananya cuma cari-cari tempat-tempat yang biasa aja, tapi pas ana lihat tadi cari-cari kok tempatnya kayaknya Masya Allah nih, tempatnya Masya Allah kayaknya enak nih. Kita coba, tapi kita belum tahu nih rasanya. Nanti kita coba Ustaz rasanya. Tadi kita udah pesan pas buka puasa nanti ya. Nah, ya, jadi kita coba nanti. Oh ya, Ustaz, berkaitan tentang Ramadan yang kali ini, Ustaz. Kadang kita nggak tahu nih, Ustaz. Di Ramadan biasa kita banyak liburnya, Ustaz ya. Banyak waktu yang kosong, banyak waktu yang senggang. Apalagi sebagian orang itu nganggap puasa itu, kalau udah namanya puasa, dia nganggap itu ada sebuah beban. Padahal pada sejatinya kan puasa itu ya udah puasa, kegiatan lainnya kayak biasa gitu kan. Nggak jadi masalah juga ketika kita itu bekerja. Ketika puasa dan bekerja nggak puasa ya sebenarnya nggak ada bedanya gitu saja. Cuman kan ada sebagian orang itu karena puasa dia banyak senggangnya, jadi banyak istirahat, tidur. Akhirnya kalau anak rasa waktu yang sia-sia di puasanya itu seharusnya bisa membuat amalan yang bermanfaat, malah akhirnya tidur gitu Ustaz. Nah, kalau dari versi Ustaz nih, atau secara umum aja lah kita anggap itu Ustaz ya, manajemen waktu terbaik itu gimana sih Ustaz ketika Ramadan? Ya, dalam Ramadan ini memang sejatinya madrasah, ibarat suatu madrasah yang akan menempa kita. Artinya predikat menjadi muttaqin itu kalau tidak dilalui prosesnya, tidak ada kurikulumnya, tidak akan menjadi kita lulusan orang-orang bertakwa yang Allah katakan tadi, la'allakum tattaqun, seperti itu kan. Jadi memang kebiasaan juga di kalangan orang-orang soleh sebelum kita, ketika masuk di awal Ramadan, dalam hal ini mereka memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Tapi tetap menjadi catatan, jangan sampai hal yang sunnah mengabaikan kita pada yang wajib. Contohnya apa Ustaz? Contoh, semangat dia untuk sholat tarawih full, subuhnya ketinggalan, atau subuhnya kesiangan, atau subuhnya tidak sempat dia untuk melakukannya kecuali sampai masuk waktu syuruk dan lain sebagainya. Padahal lebih wajib sholat subuhnya. Manajemen waktu yang paling utama pertama mendahulukan bagaimana jangan sampai kita mengabaikan yang wajib itu dulu. Memprioritaskan itu dan menyempurnakan hal itu. Yang biasanya mungkin dia berat untuk berjamaah, ini terlepas ya, mungkin persepsi di masyarakat kan antara sholat, apakah sholat wajib itu wajib di masjid atau tidak, itu kan pro dan kontra, dalam artian ada khilaf di situ. Atau setidaknya dalam hal ini, apapun yang dianggap mereka terkait dengan hukum sholat jamaah itu, sebisa mungkin jangan lepas jamaah, memaksimalkan waktu itu. Dan kemudian minimal dalam satu Ramadan itu dia mengkhatamkan satu kali. Dan ini kalau tidak di-manage waktunya dengan baik, pastinya kita akan kejar tayang nanti udah begitu etikaf, dikejarnya, dihantamnya sekian apa gitu. Kadang terkejar, kadang tidak gitu. Padahal kalau dimaksimalkannya sedari awal, itu dapat dia untuk mengkhatamkannya. Anggaplah setiap sebelum di satu hari satu juz dia untuk mengkhatamkannya. Ya, satu lembar dibacanya sebelum sholat. Satu lembar dibacanya sebelum sholat. Satu lembar sesudah sholat. Ini satu lembar atau satu halaman nih, Ustaz? Satu lembar. Berarti dua halaman nih, Ustaz. Di awal dan di baliknya gitu. Dua halaman gitu. Artinya ini komitmen. Iya. Sebelum dia melakukan sholat atau datang ke masjid lebih awal, baca minimal satu lembar. Sesudah sholat baca satu lembar. Minimal, Ustaz ya. Minimal. Artinya ketika
per tiap sholat dilakukannya ini per 2 lembar. Iya. 5 kali 2 udah 10, udah 1 juz dia. 1 juz terdiri dari 10 lembar. Satu hari. Satu hari. Dan itu kan dengan rutinitas harian biasa dia akan menuntaskan itu. Kadang masalahnya kita kalau seandainya kita menjadikan Al-Qur'an sebagaimana kita biasa bermuamalah dengan HP. Iya, iya. HP tiap hari kita buka notifikasi, Bangun tidur kita HP. buka bangun tidur HP. Kalau kita perlakukan Al-Qur'an itu layaknya kita melihat HP setiap waktu, mungkin kita akan tuntas Al-Qur'an lebih dari 1 kali dalam Ramadan itu. Tapi ini kembali lagi pada tekad itu. Iya, iya, iya. Dan satu lagi gitu kan, bahwasanya puasa ini bukan hanya untuk kita menahan lapar dan dahaga. Gitu. Karena Nabi SAW pernah juga berkata, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau seseorang ketika dia berpuasa tidak sanggup dia untuk menahan segala bentuk kemaksiatan, perbuatan dusta, kekejian dan lain sebagainya, itulah ghibah. Puasa pun masih juga dia ghibah, puasa masih juga dia menipu, puasa masih juga segala hal yang lain sebagainya. Artinya tidak ada kepentingan Allah. Iya, iya. Bagi Allah untuk dia menahan lapar dan dahaganya. Jadi Ustaz, kalau kayak yang antum bilang tadi tuh, antum bilang dia puasa tapi dia menggibah, melakukan hal-hal yang mungkin maksiat yang kita anggap maksiat apa ya? Maksiat kecil Ustaz ya. Bisa dibilang maksiat kecil lah ya. Iya. Nah, kalau dengan kayak gitu itu berpengaruh nggak Ustaz terhadap puasanya tadi itu? Pasti. Dalam artian dalam redaksi hadis kan disebutkan seluruh amalan anak Adam itu untuk diri dia, untuk dirinya. Artinya apa? Allah tetapkan suatu batasan pahala kecuali puasa, kata Allah. As-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasa itu khusus untuk diriku. Karena apa? Orang yang berpuasa itu tahu dia puasa atau tidaknya cuma dia dengan Allah. Begitu juga kualitas dari puasa dia yang menentukan itu diri dia sendiri, dan pahala itu Allah berikan berbeda-beda pastinya. Maka dalam hal ini peningkatan kualitas itu penting kita lakukan untuk demi mendapatkan upaya pahala maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini tadi kan Ana bertanya berkaitan dengan manajemen waktu, tapi kan ketika mereka itu memang senggang, mereka itu punya waktu. Nah, gimana manajemen waktu atau orang yang sibuk nih, dia sibuk, cuman dia pengen memaksimalkan amalan-amalan dia ketika Ramadan, tapi keadaan dia yang sibuk. Ada nggak tips atau nasihat dari Ustadz ini? Oh iya, memang di satu sisi kita dilema gitu kan, dilema dalam artian salaf dulu mereka meninggalkan rutinitas harian mereka, kesibukan mereka, memfokuskan di Ramadan. Tapi kita masuk di era sekarang orang-orang yang di hari Ramadan pun dia bekerja, dan itu salah satu bentuk ma'isyah mereka. Maka dalam hal ini setidaknya mereka memaksimalkan musim-musim ketaatan ini. Pertama dalam hal ini, jangan sempat dia lewat waktu tarawih dia berjamaah. Nah, ini akan kita bahas nanti ini bagaimana skema tarawih yang terbaik itu, seperti itu. Yang kedua juga dalam hal ini, mungkin sekarang sudah ada komunitas-komunitas ataupun grup-grup yang dimana dalamnya terdapat nasihat, wejangan dakwah dan lain sebagainya, dan mencari circle pertemanan yang mendukung kita untuk beribadah. Termasuk dalam kajian ilmiah, sholat tarawih dan lain sebagainya, seperti itu. Insya Allah. Nah, jadi memanajemen waktu itu memang penting Ustaz ya, ketika memang posisi apalagi bulan puasa Ustaz ya. Betul. Terutama tadi untuk tarawih tadi Ustaz. Nah, tadi kan tuh ada singgung sedikit berkaitan dengan tarawih. Nah, kalau untuk tarawih sendiri itu Ustaz, haruskah berjamaah di masjid? Sementara ada beberapa teman kita mungkin yang sibuk dengan beberapa kegiatan yang memang nggak bisa lagi, gimana dibilangnya, mereka dengan alasan berdalih cari nafkah. Nah, dengan berdalih cari nafkah tersebut akhirnya sholat tarawih tadi terbengkalai gitu. Nah, betul. Mereka berdosa nggak, Ustaz? Ya, dalam hal ini harus kita dudukkan dulu. Bahwasannya hukumnya itu apakah dia itu wajib ataukah itu sunnah. Seperti itu.
Dan dalam sholat tarawih ini, para ulama fikih mengatakan itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan sekali. Dia hampir mendekati wajib, tapi tidak dikatakan wajib dia. Karena dalil menyebutkan itu merupakan satu amalan sunnah. Tapi Nabi SAW senantiasa mengerjakannya. Maka dalam suatu hadis disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan qiyamul lail pada malam Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Jadi untuk hal seperti ini jangan sampai kita terluput dari dalam hal ini. Dan sholat jamaah pada tarawih itu termasuk salah satu di antara sunnah. Di antara sunnah, karena Nabi SAW pernah melakukan sholat tarawih malam pertama, ikut sahabatnya. Malam kedua lebih banyak lagi jumlahnya. Malam ketiga Nabi nggak keluar. Kenapa tuh, Ustaz? Para sahabat dia udah nunggu nih, udah rame, udah tersebar info ada sholat tarawih gitu kan di Ramadan itu. Jamaah udah rame, malam ketiga Nabi nggak keluar. Dan besoknya Nabi SAW mengabarkan, kalau seandainya aku sholat terus bersama kalian dalam kondisi berjamaah, akan diwajibkan untuk kalian. Maka masuk di era Umar bin Khattab. Jadi di zaman Abu Bakar nggak ada tuh sholat tarawih berjamaah. Gitu. Begitu masuk di era Umar, orang-orang sholat tarawihnya itu berjamaah juga. Maksudnya berjamaah satu imam, tapi berpisah-pisah nih. Ada jamaah sana, jamaah sini, berpencar-pencar jamaah ini. Maka kata Umar, kalau seandainya mereka berkumpul dengan satu imam, itu lebih afdol. Maka keesokan harinya berkumpullah mereka dalam satu masjid itu dengan satu imam, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Lantas Umar berkata, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah, al-bid'ah dalam bahasa. Karena sejatinya berjamaah itu bukan suatu bid'ah secara istilah. Karena Nabi pernah melakukannya, pernah mencontohkannya. Maka tidak masuk di dalam koridor bid'ah secara istilah ya tadi. Insyaallah. Seperti itu. Insyaallah. Ini makanannya udah datang ya, Ustaz? Oke, boleh. Oke, Ustaz, tadi pembahasan kita tadi terkait tentang tarawih, Ustaz, ya. Betul. Nah, kalau di bulan tarawih nih, Ustaz, bulan puasa, ketika sholat tarawih, nah itu masuk anak, Ustaz. Iya. Nah, ketika sholat tarawih nih, Ustaz, kan banyak tuh, Ustaz, ada yang beda-beda, Ustaz. Ada sholat tarawih yang mungkin itu kadang 11 rakaat, 23 rakaat. Nah, bahkan ada juga sholat tarawih yang anak nggak tahu juga ini benar atau salah sih. Bisa dalam 5 menit siap 11 rakaat. Nah, ini tentang ada perbedaan mengenai sholat tarawih ini zaman dahulu ketika zaman Rasulullah atau zaman sahabat, ada juga yang gini enggak, Ustaz? Ya, pertama dalam hal ini ada dua kubu memang dalam hal ini. Yang pertama terlalu berlebih-lebihan, yang kedua terlalu bermudah-mudahan dalam hal ini. Ada orang yang terlalu komitmen dengan 11 rakaat, mengatakan yang 23 rakaat tidak sesuai sunnah dan lain sebagainya. Ada juga lagi yang biasa 23 rakaat mengatakan yang 11 rakaat menyelisihi ijma ulama. Berbagai macam pendapat. Iya, padahal dalam hal ini masalahnya luas. Iya. Permasalahan fikih yang sifatnya itu luas. Bahkan Syekh Utsaimin berkata juga di dalam fatwa beliau, bilangan rakaat sholat sunnah, baik itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu tidak terikat dengan bilangan tertentu.
tidak terikat dengan bilangan tertentu. Adapun hadis Aisyah yang dipakai dalam 11 rakaat itu tidak menunjukkan pembatasan. Kenapa? Kan sering kita mendengar dalil 11 rakaat itu bahwasanya Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah meriwayatkan perbuatan Nabi bahwasanya Nabi SAW tidaklah beliau sholat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana indahnya, bagaimana sempurnanya. Nah, itu kan dalil yang umum yang biasa kita dapatkan. Tapi kata para ulama, ini bukan pembatasan. Kalau kita ilzamkan, ini dapat kita sunnahnya, tapi tidak menafikan lebih dari 11 rakaat merupakan satu pengingkaran terhadap sunnah ini, tidak. Karena dalam redaksi lain pernah juga Nabi ditanya oleh salah seorang Arab Badui, orang kampung dari pelosok gitu. Bagaimana sholat malam itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, sholat malam itu masna, 2 rakaat. Dan dalam hal ini Arab Badui itu menanyakan sifat sholat malam. Dia tidak tahu, apalagi bilangannya. Dan Nabi mengeneralkan, sholat malam itu ambil 2 gitu. Tidak ditakyidkan Nabi dengan bilangan tertentu dalam hal ini. Tidak ada penghususan. Tidak penghususan. Tapi yang kata para ulama gini dia. Kalau seandainya kita mau ngambil 11 rakaat, panjangkan bacaan. Panjangkan nih bacaan di situ. Iya. Tapi kalau kita mau bacaan yang pendek dan singkat, dia di 23 rakaat itu. Gitu. Seperti itu. Itu dikumpulkan pendapat ini karena ulama karena 11 rakaat ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak menafikan 23 rakaat merupakan ijtihad dari Umar bin Khattab dan imam mazhab yang 4, imam dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu para imam mengatakan 23. Jadi dalam hal ini ada kelapangan dalam fikih yang tidak perlu kita untuk bentrokkan antara 11 dengan 23. Yang penting itu sholat tarawih, itu yang paling penting. Dan bertepatan dengan sunnah atau kita punya semangat yang lebih tinggi lagi 23, silahkan. Lebih dari 23 saja. Gitu. Yang bermasalah sebenarnya itu orang yang nggak sholat. Orang nggak sholat. Iya. Jadi kenapa mempermasalahkan orang yang sholat berbeda? Betul gitu. Iya. Terus terkait tadi yang satu lagi Ana pernah di Ramadan yang sebelumnya itu sempat viral terkait tentang mereka yang sholat 5 menit atau juga pernah dengar? Saya pernah sekilas lihat itu. Nah itu kalau pendapat Ustaz gimana? Iya, sejatinya ini sama seperti dia sholat tapi tidak sholat. Sholat tapi nggak sholat? Tapi tidak sholat. Kenapa? Secara zahir dia sholat. Iya. Tapi secara hakikat dalam syarat sah ataupun sahnya sholat itu nggak dapat dia. Karena di antara rukun sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah. Kata para ulama, seminimal-minimalnya tumakninah, yaitu dari setiap gerakan tubuh kita tuh diam sejenak. Begitu ruku, tegak dulu sebentar, walaupun sesaat saja. Ini belum lagi dia sempurna rukunya, dan naik lagi gini. Masih dalam perjalanan dia menuju bengkok gini kan. Iya, udah berdiri lagi. Belum sempat baca. Nggak dapat tumakninahnya gitu. Kalau sempat makmumnya yang tua-tua gimana tuh? Encok juga tuh kan, seperti itu. Udah azan betul juga nih, ini cocok. Udah bisa kita nikmati nih Maka termasuk sunnahnya salah satu di antara doa yang mustajab itu doa ketika baik sebelum atau ketika berbuka puasa. Itu termasuk doa yang mustajab. Berarti salah satu waktu mustajab tuh kita berdoa ketika sebelum kita doanya bebas. Atau kita batalin dulu tuh. Kita berdoa. Dalam hal ini doa itu ada doa yang bebas. Kita meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan terdapat juga hadis dari Nabi SAW bagaimana ketika kita berbuka. Jadi ini kita batalin dulu, kita berdoa atau berdoa dulu? Bismillah, kita minum, kita baca doanya yang terdapat dalam hadis Nabi. Zahabal dhama'u wa batalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini Bismillah. Maka kata Syekh Utsaimin, doa zahabal dhama'u wa batalatil 'uruq itu adalah doa yang dibaca sesudah berbuka. Jadi dibatalkan dulu baru dibaca. Tapi jangan lupa baca bismillah dulu kan? Iya, Bismillah.
Bismillah. Alhamdulillah, dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. 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 Luar Oke, Sat. Nah, biasa. sambilan nih, Sat. Ya. Tadi kan udah berkaitan tentang sholat tarawih itu, Sat. Iya. Nah, kali ini mau nanya, oh ini sambalnya, Sat. Berkaitan tentang, Ana pernah dengar. Nah, Ana nggak tahu, wallahu alam ini benar atau enggak. Cuman Ana pernah mendengar kalau tidurnya orang yang puasa, nah katanya itu iya. pahala, Ustaz. Iya, Benar, ibadah. Ustaz? Ibadah. Terdapat tuh hadisnya, ada hadisnya itu diriwayatkan oleh para a'immatul hadis. Tapi di sini sanadnya dikritiki oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Beliau mendoifkan di situ. Hadis ini dhaif. Jadi terdapat salah satu di antara periwayat itu yang dia itu dhaif. Jadi menyebabkan hadis itu tidak bisa kita jadikan hujjah di dalam menyimpulkan hukum tadi, bahwasanya tidur itu adalah ibadah bagi orang yang berpuasa. Tapi dalam hal ini ibadah itu kan ada dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, zakat, puasa yang terdapat redaksi hadis ataupun redaksi Al-Quran yang menyatakan itu adalah perintah yang harus kita kerjakan. Adapun ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya dia rutinitas biasa, makan, minum, tapi kita niatkan untuk menguatkan kita beribadah. Itu bisa bernilai dia ibadah. Kita tidur siang, niatnya supaya kita kuat sholat tarawih. Tidur siang kita itu bisa bernilai ibadah, bukan karena hadis tadi itu, tapi karena kita niatkan tadi, ya? untuk menguatkan kita beribadah. Begitu juga nih makan gini, bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk menguatkan kita dalam beribadah. Jadi ibadah yang lainnya. Hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu, hal-hal yang kita bilang ya kegiatan biasa lah, itu bisa berubah menjadi pahala kalau diniatkan untuk menguatkan kita ibadah. Masya Allah. Itulah salah satu rahmat dalam Islam. Bahkan makan juga bisa jadi pahala, Ustaz. Iya, betul. Kita bekerja mencari nafkah bisa jadi juga bagian dari ibadah dengan niat memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dalam memenuhi nafkah tadi. Tapi untuk mengkhususkan amalan itu, mengatakan Ustaz, itu disambil ibadah. saat ini makanannya. Betul. Ustaz, jadi ngobrol sambilan gitu, Ustaz. Siap. Bismillah. Insyaallah. Masya Allah ya, worth it nih. Insyaallah. Ustaz, Ana udah nggak sabar pengen ngerasain makanan ini, Ustaz. Yuk kita makan dulu, Ustaz. Enaknya kita makan dulu nih, Ustaz. Insyaallah. Ini ketika makanan sudah tersaji ya, itu kita tuntaskan makan dulu ya. Nah, itu, Ustaz. La sholata bi hadrati ta'am. Masya Allah. Jadi kalau udah makanan itu dihidangkan, wajib untuk kita selesaikan, Ustaz. Masya Allah. Oh, ini kepitingnya Masya Allah nih, Sat. Masya Allah. Seafood, kepiting, ada kerang, udangnya juga ada nih, Sat. Antum nggak ada masalah sama seafood, Sat, ya? Tidak ada masalah. Jadi masalah, Sat, ya? Apa-apa. Kita coba ya. Bismillah. Atau ini salah satu makanan favorit antum, Sat? Seafood. Kalau Ana nggak ada sesuatu yang favorit atau nggak favorit, sama asalkan ya? cara memasaknya enak, jadi enak dia. Bismillah. Dan ini semua menjadi favorit di sini. Masya Allah. Jadi favorit, Ustaz, ya? Iya, luar biasa di sini. Oh, ada cuminya juga. Nah, ini jadi salah satu rekomendasi nih, Ustaz. Betul. Ini tadi awalnya Ana cuma cari tempat makan yang biasa aja. Mana lihat tadi kok kayaknya menarik lokasinya nih. Adem juga. Lihat cocok nih untuk keluarga nih, Ustaz, ya. Iya, Masya Allah ya. Oke, Ustaz, foto, Ustaz. Siap. Ini kayaknya habis nih sebentar aja, Ustaz. Bismillah.